Oke, hai semuanya. Masih bareng saya Rizwan Zon. Baik, di video ini saya akan bahas mengenai All-in-One PC atau AIO ya, AIO dari Acer, yaitu Acer Aspire C22865. Sebelumnya saya juga pernah bahas yang seriesnya itu C27865. Itu tuh cuma beda di ukuran layarnya ya, yang gede 27 inci dan prosesornya menggunakan Core i5. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat yang series C27, kalian langsung aja klik link di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Nah, tapi sekarang mari kita bahas all-in-one PC yang lebih terjangkau ya, atau di bawah C27 yaitu C22865 ini ya. Ini tuh harganya sekitar 6 juta lebih, jadi 7 juta ke bawah lah. Ya masih standar lah ya. Terjangkau lah. Nah, di video ini saya bakal ngasih experience saya, ngasih tahu ke kalian experience saya ketika saya menggunakan all-in-one PC ini. Jadi nanti teman-teman bakal tahu apa sih yang saya suka dan nggak suka selama saya menggunakan all-in-one PC ini. Oke, sekarang mari kita bahas, tapi sebelum ke pembahasan intinya, mari kita lihat dulu apa sih kelengkapan yang dimiliki all-in-one PC ini kalau misalnya kalian pas beli pertamanya. Dan sekarang mari kita intro dulu. Let's go. Nah, sekarang mari kita mulai dari kelengkapan pembeliannya dulu. Nih, yang pertama, kalau misalnya kalian beli all-in-one PC ini, tentu kalian dapat kartu garansi dan buku panduan. Tapi selain itu, ya pastinya nggak mungkin kalau nggak ada all-in-one PC-nya. Yang pertama ini kita pasti dapat all-in-one PC-nya, kemudian beserta kabel powernya. Terus kita juga dapat keyboard dan mouse, tapi ini yang kabel. Kalau nggak salah, kalau yang di series C27 itu, seingat saya dulu ya, dia tuh keyboard dan mouse-nya itu wireless, jadi bukan kabel kayak di C22 ini. Kemudian kita juga dikasih ODD atau Optical Disc Drive. Ini lumayan juga ya, jarang banget sekarang pakai CD atau DVD ya, kaset DVD gitu. Tapi lumayan ini. Dan kita juga dapat webcam. Iya, ini webcam. Jadi PC ini tuh webcamnya itu terpisah nih. Tuh bisa dicabut gini. Terpisah kayak gini. Lucu ya. Kemudian ngomongin spesifikasi, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3 generasi ke-8, PGA-nya ini Intel HD Graphic 620, terus menggunakan Windows 10 Home, ukuran layarnya ini 21,5 inci LED ya. Kemudian RAM-nya ini 4 GB yang bisa di-upgrade sampai 16 GB, jadi punya 2 slot memori. Kemudian HDD-nya ini 1 TB. Kemudian webcamnya ya 1 megapiksel. Dan udah built-in stereo speaker. Oke, sekarang waktunya saya bakal bahas apa sih kelebihan atau apa sih yang saya suka selama saya menggunakan all-in-one PC ini. Pertama itu tentu saya suka sama praktisnya atau ringkasnya ya. Karena memang PC model seperti ini tuh tujuan utamanya adalah ringkas, jadi nggak belatak gitu, terlihat lebih minimalis. Karena praktis gini tentunya kita jadi hemat tempat. Kalau desktop biasa kan mesti ada CPU, belum kabel-kabelnya yang berbelit-belit. Terus mau dengerin musik juga kudu beli speakernya kalau misalnya kita nggak pakai headset. Oh iya, untuk konektivitasnya ini ada slot SD card, kemudian ada 2 buah port USB 3.1. Di sini juga ada port jack audio, terus ada 2 buah port USB 2.0, ada port HDMI, port RJ45, dan ini port DC in. Dan untuk speakernya ini ada di layarnya bagian bawah. Untuk kualitasnya silahkan kalian nilai sendiri dan usahakan pakai headset, oke? Selanjutnya, poin nomor 2 yang saya suka dari PC ini tentu layarnya.
Setelah saya coba PC ini sekitar 1 mingguan, saya ngerasa ternyata ukuran layar 21,5 inci ini terasa pas buat saya. Terasa pas buat ditaruh di ruangan kerja saya yang kecil ini. Layarnya ini bisa kita ubah posisi sudutnya, cuma bisa di minus 5 derajat sampai 25 derajat. Dan untuk dudukan layarnya ini nggak bisa kita ubah, jadi ditaruh gini aja tok ya. Layarnya ini beresolusi Full HD 1920x1080 pixel menggunakan panel IPS dengan aspek rasionya ini 16:9 dan screen to body rasionya ini mencapai 90% dan punya desain dengan bezel yang tipis sekitar 11 mm saja. Nah, bezel tipis tersebut ini tak hanya membuat tampilan layar terlihat lebih besar, tapi juga membuat PC ini tampak lebih futuristik ya. Jadi melakukan aktivitas multitasking setiap hari semakin nyaman. Bisa dilihat nih, dengan melihat layarnya ini pandangan kita jadi terasa lebih luas dan lega. Konten yang ditampilkan juga lebih banyak, bukan hanya untuk kerja, tapi untuk aktivitas entertainment atau hiburan, layarnya ini sangat bisa diandalkan. Selain layarnya yang lega, kualitas gambar yang dihasilkan layar ini tuh bisa saya bilang sudah mantul ya, mantap betul. Bisa dilihat warna yang dihasilkannya itu pas, hampir sesuai aslinya, detailnya juga oke, dan saturasinya juga pas ya, IPS emang bagus ya. Menonton Netflix atau lihat-lihat album foto zaman jadul di PC ini bakal bikin betah sih. Ya, lumayan lah. Nah, poin terakhir yang saya suka dari PC ini adalah performanya. Tapi, untuk digunakan aktivitas sehari-hari secara kasual saja. Dilengkapi dengan prosesor Core i3 generasi ke-8, RAM 4GB, HDD 1TB, dan VGA-nya ini seri ya, Intel HD Graphics 620. Jika digunakan aktivitas seperti browsing, ngetik dokumen, jalanin aplikasi Office, nonton, dan aktivitas multitasking standar lainnya, PC ini sangat bisa diandalkan. Selama seminggu saya menggunakan PC ini untuk browsing nyari data, kemudian saya gunakan untuk ngetik bikin script atau bikin kontrak gitu ya. Dan memang melakukan pekerjaan Office itu terasa lebih nyaman menggunakan all-in-one PC ini dibanding dengan laptop. Tapi kalau kita kerjanya memang stay ya, misalnya di rumah doang atau enggak di kantor doang, pakai all-in-one PC ini tuh enak banget, serius. Kelemahannya cuma satu, yang nggak bisa dibawa-bawa. Kalau dibawa-bawa kan itu namanya laptop. Tapi ini enak banget kalau ngerjain Office. Nah, sekarang mari kita bahas kekurangan atau hal yang nggak saya suka dari PC ini. Yang pertama ini adalah saya nggak suka sama webcam eksternalnya ini. Nih, ini webcam eksternalnya nih. Kenapa saya nggak suka? Ini sih preferensi saya aja ya. Jadi kalau misalnya seandainya webcamnya ini nyatu sama si layarnya ini, jadi port yang USB 3.1-nya ini bisa saya gunakan untuk hal yang lainnya. Ditambah karena webcamnya eksternal begini, ya desain dari laptop ini jadi ada nonjolnya ya. Ada yang nonjol tapi bukan bakat. Webcam. Tapi balik lagi ya, ini adalah preferensi masing-masing. Karena kalau misalnya dipikir-pikir, kalau misalnya kalian yang concern sama security, kalian tuh pasti bakal lebih memilih webcam yang eksternal. Kenapa? Karena kalau misalnya eksternal kan kalian hanya digunakan ketika kalian butuh aja. Jadi nggak selalu on atau nggak selalu nyala. Jadi kalau misalnya si hacker mengakses webcam kalian nggak bisa kalau misalnya kalian nggak aktifin atau nggak colokin ya ke USB-nya. Paling itu sih kelebihannya kalau misalnya kalian concern ke security ya. Kemudian hal kedua yang saya nggak suka dari laptop ini adalah keyboardnya. Entah kenapa saya pakai keyboard ini tuh terasa berat gitu. Jadi saya tuh mesti agak menggunakan tenaga lebih. Jadi tangan tuh terasa agak lebih cepat pegel. Mungkin ini karena habit saya sering menggunakan laptop kali ya. Tapi kalau misalnya kalian yang udah memang terbiasa dengan PC atau keyboard, ya ini bakal lebih nyaman sih. Selebihnya untuk mouse-nya standar ya, yang penting bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Terakhir yang saya mungkin yang tidak sesuai, yang kurang sesuai dengan saya terkait performanya. Saya suka performa PC ini sudah cukup untuk aktivitas harian atau kantoran. Tapi untuk aktivitas pekerjaan saya sebagai content creator, ini belum bisa memenuhi kebutuhan saya. Saya biasa menggunakan DaVinci Resolve, aplikasi Adobe Photoshop, Adobe Audition, dan aplikasi-aplikasi cukup berat lainnya, jadi diperlukan spek yang lebih mumpuni. Jadi saya lebih suka PC ini untuk dijadikan sebagai PC tambahan saja.
Oke, kesimpulannya, selama menggunakan all-in-one PC Aspire C22865 ini, jelas menurut saya PC ini sangat amat cocok untuk kalian yang bekerja kantoran. Bakal bermanfaat banget layarnya yang besar ini digunakan untuk melihat data Excel perusahaan yang belibet dan banyak ya. Selain itu, PC ini juga cocok buat kalian yang sering kerja di rumah. Selain gak ribet, dengan adanya PC ini bisa membuat environment di rumah terasa beda karena PC ini punya desain yang futuristik. Oke, itu saja video kali ini. Buat kalian yang lagi nyari PC yang sangat praktis, link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi, beserta informasi-informasi promonya ya. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Tapi kalau misalnya nggak bermanfaat, ya udah, gak usah di-subscribe aja. Dislike-nya 2 kali aja ya. Oke, saya pamit. Semoga bermanfaat. Bye.